Hai, perkenalkan saya Dina Soleh, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ini adalah pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu integral fungsi irasional, yang kedua integral tertentu. Nah, di dalamnya terdapat bagian kegunaan integral, luas daerah, volume benda, dan panjang kurva. Kemudian kita masuk pada yang pertama yaitu integral fungsi irasional. Nah, menurut definisi, suatu fungsi irasional adalah hasil bagi dua fungsi suku banyak atau polinom. Nah, misalnya fx sama dengan 2 per x tambah 1 pangkat 3. Kemudian gx sama dengan 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 4x tambah 8. Kemudian hx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 kurang x tambah 1 per x pangkat 3 tambah 5x. Nah, fungsi dan fungsi f dan g dinamakan fungsi rasional sejati karena derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Nah, fungsi rasional tidak sejati selalu dapat ditulis sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati misalnya hx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 kurang x tambah 1 per x pangkat 3 tambah 5x sama dengan x kuadrat kurang 3 tambah 14x tambah 1 per x pangkat 3 tambah 5x. Nah, persoalan mengintegralkan fungsi rasional terletak pada persoalan mengintegralkan fungsi rasional sejati atau karena fungsi suku banyak lebih mudah diintegralkan. Dalam teori fungsi rasional sejati selalu dapat diintegralkan, walaupun pencariannya tidak selalu mudah. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal. Nah, soalnya seperti integral fx sama dengan 2 per x tambah 1 pangkat 3. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Integral 2 per kurung x tambah 1 pangkat 3 dx. Misalnya, U sama dengan X tambah 1, maka DU sama dengan DX. Nah, kemudian, maka integral 2 per X tambah 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 2 per U pangkat 3 DU sama dengan 2 integral U pangkat negatif 3 DU. Nah, sama dengan 2 dikali 1 per negatif 2 U pangkat negatif 2 tambah C sama dengan negatif U pangkat negatif 2 tambah C sama dengan negatif 1 per 2 pangkat U tambah C. Nah, sama dengan negatif 1 per X tambah 1 pangkat 2 tambah C. Berikut kita masuk pada yang kedua yaitu integral tertentu. Nah, kita masuk bagian A-nya. Di sini kegunaan integral. Jadi integral adalah alat penting untuk menghitung jumlah total dari perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Jika turunan atau diferensial digunakan untuk mengetahui perubahan kecil, maka integral digunakan untuk menjumlahkan perubahan tersebut menjadi nilai total. Integral tertentu digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah secara akurat pada interval tertentu, misalnya dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Beberapa kegunaannya antara lain. Nah, di sini terdapat menghitung luas daerah di bawah kurva, kemudian menghitung volume benda yang dibentuk dari suatu kurva, kemudian menghitung panjang kurva, dan di sini digunakan dalam fisika teknik dan ekonomi untuk menghitung gaya, kerja, massa, biaya, dan sebagainya. Nah, bentuk umum integral tertentu adalah di bawah ini, teman-teman. Jadi, integral A dan B, kemudian fx dx. Nah, di sini artinya jumlah nilai fx dari batas bawah A hingga batas atas B. Nah, kita masuk pada bagian B yaitu luas daerah. Nah, salah satu aplikasi paling dasar dari integral tertentu adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi dan sumbu X. Nah, untuk rumus dasarnya teman-teman bisa lihat luas sama dengan integral A dan B fx dx. Nah, keterangannya seperti fx itu fungsi yang grafiknya membatasi daerah, kemudian A batas bawah integral atau nilai X awal, kemudian B itu batas atas integral atau nilai X akhir, kemudian lambang integral atau simbol integral, dan dx ini menunjukkan bahwa kita mengintegrasikan terhadap variabel x. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat, hitung luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, di sini integral 0 dan 2. X kuadrat dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3. Kemudian sama dengan 8 per 3. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sampingnya, di sini adalah hasilnya. Jadi kesimpulannya, jadi luas di bawah kurva fx sama dengan x pangkat 2 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 adalah 8 per 3 satuan luas. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bagian samping ini. Ini adalah gambar grafik fungsi dan area yang dihitung. Kemudian kita masuk pada bagian C yaitu volume benda.
Nah, di mana integral juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda 3 dimensi yang terbentuk dari memutar sebuah kurva terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kita lihat bagian pertama, yaitu metode cakram atau disk method. Nah, jika fungsi fx diputar terhadap sumbu X, maka volume sama dengan pi integral AB kemudian ditandai fx pangkat 2 dx. Nah, rumus ini didapat dari menjumlahkan fungsi cakram-cakram kecil sepanjang interval. Nah, kemudian kita lihat bagian 2, yaitu metode cincin. Nah, jika ada dua kurva fx dan gx atau luar dan dalam, nah volume sama dengan pi integral A dan B, kemudian ditandai fx pangkat 2 kurang gx pangkat 2 dx. Nah, contohnya kurva fx sama dengan x diputar dari x sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 terhadap sumbu X. Nah, volume sama dengan Pi integral 0 dan 4, kemudian X kuadrat, dx sama dengan X integral 0 dan 4, kemudian X dx sama dengan Pi ditandai nilai 1 per 2, X kuadrat pangkat 4, X kuadrat sama dengan 8 Pi. Kemudian kita masuk pada bagian D, yaitu panjang kurva. Nah, integral juga dapat digunakan untuk menghitung panjang suatu kurva atau garis lengkung dari suatu fungsi y sama dengan fx. Nah, untuk rumus panjang kurva, panjang sama dengan integral a dan b. Kemudian akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 dx. Kemudian langkah-langkah. Di sini terdapat 5 langkah-langkah. Yang pertama yaitu hitung turunan f aksen x. Kemudian 2 itu kuadratkan hasilnya. Yang ketiga tambahkan 1. Keempat akar kuadrat dari hasilnya, kemudian yang kelima integralkan dari A ke B. Nah, teman-teman, ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas saya. Sekian dan terima kasih.